Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan aplikasi berbasis website untuk melakukan pembayaran iuran tahunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohan Oktavia Sibarani, NIM H10511911001. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dari file fungsi.php. Dalam file fungsi.php di sini terdapat satu variabel untuk mengkoneksikan data ke database, yaitu variabel connect sama dengan mysqli_connect dan memasukkan 4 parameter, yaitu localhost, root, password, dan pembayaran _iuran. Di sini ketika kita sudah membuat fungsi untuk mengkoneksikan ke database, maka ketika kita menginput data akan otomatis masuk ke database kita. Nah, selanjutnya yaitu dalam melakukan fungsi loginnya. Yang pertama, kita akan masuk ke file login. Dalam melakukan login, kita membutuhkan dua inputan. Yang pertama yaitu inputan email dan juga password. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkan email yohanasibarani@gmail.com dan password 12345. Jadi fungsi logika yang digunakan yaitu ketika user memasukkan data, maka data tersebut akan diambil dan kemudian dicek di database-nya. Ketika data tersebut ada, maka langsung login ke halaman home. Sementara ketika data tersebut tidak ada, maka kita akan diminta ulang untuk melakukan login kembali. Jadi di sini untuk pencocokan database-nya menggunakan mysqli query, kemudian memasukkan koneksinya yang tadi yaitu variabel connect dan mengkoneksikan ke table login, di mana email dan passwordnya harus sesuai. Kemudian apabila email dan passwordnya tidak sesuai, maka akan kembali ke login.php. Di sini kita akan coba. Yang pertama, untuk email kita memasukkan email yang salah. Nah, maka kita otomatis akan berada di login.php. Sementara ketika kita memasukkan email yang benar, maka kita akan otomatis masuk ke index.php. Nah, di sini ketika kita melakukan login, selanjutnya kita akan membahas di index.php-nya. Dalam index.php ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama untuk navigasi keluarga, kemudian bayar, dan juga melakukan logout. Ketika kita menekan tombol logout, maka kita akan kembali ke halaman login. Jadi kita akan kembali ke halaman login.php. Nah, kembali ke sini. Jadi kita akan login kembali. Ketika melakukan login, maka yang pertama kita temukan yaitu button tambah. Button tambah ini berfungsi untuk menambahkan data atau menginput data berupa nama keluarga, nomor telepon, alamat, dan juga keterangan ke dalam kolom. Jadi di sini sebagai contoh, saya masukkan nama saya sendiri. Ketika data tersebut disubmit, maka data tersebut akan masuk ke database dan juga ditampilkan di kolom kita. Jadi di sini nama keluarga yaitu Yohana, nomor telepon, alamat Siborong-Borong, keterangan untuk pembayaran bulan April sampai dengan Juni. Kemudian di bagian aksi kita menemukan dua button yaitu edit dan juga delete. Edit ini berfungsi untuk mengedit data yang inputan pertamanya salah. Misalnya untuk edit data di bagian nama. Edit, maka nama tersebut akan otomatis diganti atau diedit menjadi data yang baru. Kemudian ada tombol delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus data
yang inputannya salah atau tidak diperlukan dalam kolom. Jadi di sini misalnya ingin menghapus Yohana Sibarani. Ketika kita klik hapus, maka data tersebut akan terhapus dari database dan juga terhapus dari kolom kita. Kemudian di navigasi pembayaran. Dalam menu pembayaran, di sini ada tanggal bayar dan juga jumlah bayar serta penerima. Jadi di sini kita bisa menambahkan data. Sebelumnya kita tambahkan di tabel keluarga dulu. Kita buat 2 data. Selanjutnya di menu pembayaran. Dalam menu pembayaran, di sini kita menemukan satu button juga, yaitu button tambah. Button tambah ini berfungsi untuk menambahkan data yang dibutuhkan di dalam kolom. Misalnya untuk nama keluarga, tanggal bayar, jumlah bayar, dan juga penerima. Namun untuk nama keluarga dan juga tanggal bayar, di sini kita tidak perlu mengisi karena untuk tanggal bayar saya membuat tipe datanya yaitu timestamp. Jadi ketika melakukan pembayaran, maka otomatis tanggalnya akan terisi. Nah, untuk nama keluarga tidak perlu diisi karena kita bisa memilih dari inputan data yang sebelumnya dari tabel keluarga. Misalnya untuk Yohana dan juga Sibarani. Jadi di sini kita akan memasukkan jumlah pembayaran yang sudah dilakukan. Misalnya Yohana sudah membayar sejumlah 300.000 dan penerimanya misalnya Doni. Submit. Maka data tersebut akan otomatis terisi di nama keluarga, tanggal bayarnya yaitu jam 12.53, tanggalnya juga terisi, kemudian jumlah bayarnya 300.000 dan penerimanya Doni. Nah, jumlah bayar ini akan otomatis terisi ke data keluarga. Total bayarnya yaitu 300.000 untuk Yohana. Misalnya, kita melakukan pembayaran kembali. Untuk Yohana, jumlah bayarnya 200.000. Penerimanya tetap Doni. Submit. Maka di sini kan jumlah bayarnya sudah ada 300 dan 200.000. Maka total bayar berarti 500.000. Nah, total bayar 500.000. Jadi ketika kita melakukan pembayaran, setiap kita melakukan pembayaran, maka akan otomatis dijumlahkan dan dihitung di total bayar. Di website ini juga dilengkapi dengan navigasi search. Jadi ketika kita menginputkan data lebih dari 300-an data, kan ketika kita ingin menemukan satu data tuh dapat lebih mudah dengan menggunakan tombol search ini. Misalnya dalam menu keluarga nih, kita mau mengubah atau menghapus data yang tidak diperlukan. Misalnya di sini Sibarani. Nah, ketika kita mengetik Sibarani, maka nama keluarga Sibarani akan muncul dan kita bisa melakukan aksinya, misalnya untuk mengedit atau untuk mendelete. Misalnya kita ingin edit, tinggal tekan edit, atau kita ingin delete. Nah, ketika kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam web sudah selesai, misalnya untuk edit, delete maupun menambahkan data, maka user atau admin dapat segera keluar dengan menekan tombol logout. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang pembuatan aplikasi berbasis web untuk pembayaran iuran. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.